Kursi pimpinan 11 komisi dan 5 alat kelengkapan DPR lainnya jadi pemicu baru perseteruan Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat di DPR. Kita lihat datanya berikut ini tentang pemilihan alat kelengkapan Dewan. Pimpinan komisi di DPR dari PKS mendapatkan 1, ini ketua komisi ya. Kemudian Golkar ada 3, Gerindra ada 3, kemudian PAN ada 2, dan Demokrat ada 2. Ini yang kemarin hasil sesudah rapat paripurna itu dan kemudian pemilihan pimpinan-pimpinan komisi. Sebenarnya kalau kemudian kita tadi bicara soal ada pembicaraan lagi antara ketua dewan, pimpinan dewan dan ketua-ketua fraksi begitu. Pimpinan komisi ini masih bisa berubah nggak sih? Menurut Mas Aziz? Kalau secara mekanisme undang-undang 17 dan tatib sudah nggak bisa. Tinggal mensiasatinya bagaimana. Bagaimana kira-kira? Kalau misalnya pembicaraan dilakukan dan kemudian ada alternatifnya itu bisa merevisi undang-undang MD3 atau merevisi undang-undang tatib dengan mengakomodir teman-teman dari KIH. Itu yang pertama. Alternatif itu kan bisa kita lakukan. Yang kedua, tentunya dengan kompromi setelah rapat konsultasi antara pimpinan fraksi dan pimpinan dewan. Format apa yang akan ditempuh? Apakah dengan penambahan komisi atau dengan penambahan kursi pimpinan? Ini yang harus Tapi kursi pimpinan kan sudah jumlahnya sudah ada kalau nggak salah di Undang-Undang MD3 ya itu? Ya, itu makanya saya tadi sampaikan di awal bahwa ini alternatif ini tentu harus mendapat suatu kesepakatan dengan merubah Undang-Undang 17 tahun 2014 dan Undang-Undang mengenai tentang tatib. Kalau itu mau diakomodir gitu loh. Seandainya ada titik temu antara pimpinan-pimpinan fraksi yang berjumlah 10 plus pimpinan DPR RI yang harus duduk di dalam itu. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan ya secara mekanisme dan undang-undang ini tetap akan jalan mekanisme ini. Ya, dan itu akan tetap jadi masalah gitu ya, Prof ya? Ya, jadi sebenarnya tadi ada pemikiran yang baik, saya pikir salah satu alternatif. Memang ini yang memungkinkan ini adalah konsultasi dari pimpinan dan pimpinan fraksi semua. Karena apapun itu juga akan dipersoalkan nanti legitimasi dari AKD yang sudah terbentuk ini. Karena itu baik dari segi jumlah anggota plus dengan fraksi tidak dipenuhi persyaratan. Makanya kita nggak usah mementahkan itu lagi dalam pengertian membahas itu lebih lanjut. Tapi kita cari lah di sana sini ada celah kelemahannya. Kita cari jalan keluarnya seperti tadi itu. Yang jadi paling misalnya, penting adalah tetap bicara ya. Kan bisa saja misalnya paket ini untuk 6 bulan karena udah begitu 6 bulan. Nanti 6 bulan lagi paket yang berikutnya. Kan bisa atau diselip, diselang-seling. Itu tetap, tapi yang paling penting membuka hati dulu untuk mau bernegosiasi untuk islah nasional itu. Kalau tidak akan selesai itu. Ya, saya kira sudah benar itu. Kan ini kan tidak ada hal yang mestinya ini tidak bisa duduk bersama. Kalau teknisnya bisa dicarikan jalan keluarnya, ya berarti secara substansial itu kan mestinya bisa. Saya termasuk orang yang berpikir, udahlah berantem daripada berantem sekarang, biarin aja dulu. Politik itu akan berubah 3 bulan lagi, 6 bulan lagi akan berubah-ubah kan. Lalu kalau duduk berkonsultasi mestinya bisa dapat way out-nya. Itu seperti kata saya tadi, boleh orang berantem tapi di luar mereka bisa ngopi bersama, bisa ngobrol bersama. Yang saya konsen itu adalah publik yang melihat sebetulnya. Jadi itu jadi buruk untuk DPR. Jadi kemudian mereka tidak dapatkan wacana yang mencerdaskan. Seperti menggambarkan argumennya apa sih? Mereka perlu tahu dengan lengkap untuk kemudian rakyat bilang, oh ya saya dapat sesuatu dan saya mengerti kenapa putusannya begini, kenapa yang ini begini gitu. Yang kita tidak lihat adalah begini, seperti mutung kan seperti ngambek aja sebetulnya dan itu tidak mendidik secara politik. Yang satu ngambek, yang satu mau menang gitu. Lalu tanding-tandingan. Pada saat kita dari Koalisi Merah Putih, Prabowo dan Pak Hatta kalah, kita kan tidak membuat tandingan presiden. Kita secara kita kalau tandingan bagaimana membuat tandingan presiden, payung hukumnya apa gitu. Tandingan bisa juga kan. Cuma kan kita tidak lakukan itu. Kita hormati, ini secara konstitusi kita sudah kalah, kita hormati. Kita dukung Pak Jokowi. Sebenarnya saya termasuk tidak terlalu dalam situasi seperti sekarang. Jangan dibikin polarisasi. Koalisi Merah Putih
koalisi Indonesia Hebat. Karena ini sama-sama bersaudara. Ini kan mereka ini kan anggota parlemen. Jadi mestinya mereka itu sudah lebur. Ketika mereka sudah menjadi anggota parlemen, mereka harus Contohnya saya sama Pak Bagtiar ini. Beda partai tapi bagus saudara ini. Cuma beda partai aja masuknya ini. Kalau mau bicara koalisi juga beda koalisi gitu ya. Beda koalisi. Jadi itu harus ditanggalkan itu. Kita kan mau jangan jadi negarawan, jadi politisi yang baik aja lah dulu, menghargai kawan yang lain. Tapi yang saya pikir tadi, saya nggak tahu apa mau menggelitik lagi tadi yang dikatakan oleh Mas Bambang tadi. Tentang KPK. Tapi yang paling penting adalah ada ya, celah itu ada. Dan untuk masyarakat, untuk publik, saya mohon betul jangan terlalu khawatir betul dengan keadaan ini. Karena ini akan selesai. Separah-parahnya masalah, selama masih ada kesempatan kita berbicara, berdialog, itu akan ada jalan keluar. Saya tidak mengharapkan ada gerakan di luar parlemen yang kemudian mengambil alih isu ini. Saya ingin memberikan satu pengalaman. Di Eropa itu ada beberapa negara, itu luar biasa. Penggugatan terhadap DPR, terhadap pemerintah, macam-macam. Tapi ekstra parlementer itu hanya di luar. Keputusan itu tetap harus diambil oleh parlemen atau oleh pemerintah. Jadi kita jangan membuat ini menjadi chaos. Maka masyarakat pun anteng-anteng aja. Anggap aja ini ada dagelan politik, ini sebagai selingan. Itu Prof. Bahtiar sama Mas Aziz yang mengatakan masyarakat bisa pakai beda. Kalau masyarakat lihatnya gini kan, seolah-olah pertentangan merah putih sama Indonesia Hebat ini, seolah-olah kalau merah putih menang, Indonesia nggak bisa hebat. Kalau Indonesia hebat, harus meninggalkan merah putih. Kan nggak benar juga. Itu kan pendidikan politik yang diberikan oleh parlemen pada masyarakat sekarang. Seperti nggak ada keengganan. Kalau buat saya ya, saya milih pemimpin, bahkan kalau dalam agama Islam dinyatakan, lebih baik memilih pemimpin yang bukan Islam ketimbang memilih pemimpin Islam yang zolim. Itu soal agama. Masa partai nggak bisa sih? Lebih baik memilih kepala komisi yang benar, walaupun dari partai lain, ketimbang semata-mata karena walaupun dia bandit, karena dari anggota partai saya harus pilih. Menurut saya, apa kita rela misalnya komisi yang mengawasi perbankan, ternyata kalau diperiksa oleh PPATK itu bermasalah ini orang. Orang begini harus mengawasi PPATK, menjawab perbankan. Orang yang nggak ada catatan korupsi di KPK bisa memimpin Komisi 3. Apa rela dari situ kemudian kita paham kenapa posisi ini diperebutkan. Kira-kira ya. Karena kemudian kan kenapa pimpinan itu diperebutkan? Kalau kita bilang apa sih pentingnya memimpin komisi itu? Tetapi kan dari dulu kan memang selalu ada hubungan antara ketua atau pimpinan komisi atau pembagian komisi dengan katanya itu soal ladang. Untuk dapat sesuatu begitu. Kita nggak tahu persis. Apakah begitu? Itu cerita lama. Apa sih penting? Orang juga bertanya apa sih pentingnya? Juga malu kalau dicap kita rebutan kursi. Tapi itu kenyataannya kan? Ya, itu kelihatan seperti itu. Jadi harus dianggap begini. Ini jadi masyarakat pun juga jangan terlalu marah sama DPR karena ini kita wakil-wakil masyarakat. Ini kan masyarakat tidak marah kalau ditunjukkan sesuatu yang tidak membuat mereka marah. Maka sabar sedikit lagi, sabar. Ini kita selesaikan. Jadi supaya masing-masing kita tahu posisi kita. Ini kan tadi seperti dikatakan. Ini ada orang datang dari gunung, datang dari kota, dari kampung. Kan ini kan baru berinteraksi. Dan berpikir begini Prof, ada komisi basah, ada komisi kering. Gitu. Sekarang semua anggota ini capek juga. Mulai sadar nih, kita 1 bulan nggak kerja nih. Jadi udah mulai gelisah. Nggak kerja juga capek memang. Dan Prof jangan salah, jangan ulangi kesalahan yang sama. Ini kan semua terjadi gara-gara dipaksain harus memilih pemimpin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kenapa nggak belajar dari Jokowi? Kalau perlu tunda lah, cek dulu PPATK, cek dulu KPK. Mas Bambang akan kembali. Supaya kita dapat pimpinan tuh yang bersih lah dan baik. Jadi Mas Bambang inginnya pimpinan itu harus dikirim namanya ke. Sebaiknya sih begitu. Ini Mas Aziz, bener serius ke Komnas HAM. Kasih catatan. Karena memang sebelumnya itu ada kabar tentang komisi basah, komisi mata air, komisi air mata. Itu benar, komisi mata air, komisi air mata. Siapa yang di situ? Belum lagi bicara soal pimpinan komisi mata air gitu kan. Sekarang bagaimana sih? Apakah memang begitu sehingga kemudian orang berebut jadi pimpinan komisi gitu? Saya sudah 10 tahun, Mbak. Justru karena Mas Aziz sudah 10 tahun. Dan saya merasa kalau dalam hal itu kita menguji intelektual kita untuk bangsa dan negara. Sejak saya dari 2004, saya tidak pernah masuk di badan anggaran. Saya hanya di komisi. Maksudnya apa? 3. Badan anggaran itu komisi mata air kan, gitu. Mbak yang ngomong. Tolong jangan di-generate ke saya. Baik.
Jadi kalau Mbak mengatakan mata air mata dan lain sebagainya, silakan Mbak sampaikan bukti itu ke polisi, ke jaksa dan KPK. Tapi yang saya rasakan 10 tahun itu tergantung orangnya. Okay. Orangnya mempunyai idealisme atau tidak. Namun kadang-kadang idealisme itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi kadang-kadang kan kita udah terstempel gitu. Terstempel ada oleh stigma gitu ya. Gitu. Padahal yang kami rasakan, beliau ini kan juga pernah mantan anggota DPR, anggota MPR beberapa waktu lalu dari fraksi dan partai yang berbeda dari sekarang kan begitu. Nggak ada itu kita. Tapi kalau orang menilai itu silakan. Nah saya mau tanya, jadi yang penting kan orangnya bukan partainya. Iya. Jadi tidak harus ngotot milih ketua komisi dari partainya walaupun dia nggak kompeten. Kan lebih baik pilih yang bagus begini, Pak lah. Bambang. Sama juga Pak Jokowi. Pada saat dia memilih orang menteri, dia menguji kepada KPK, kepada PPATK, Komnas HAM segala macam. Kemudian juga di media massa beberapa media massa jelas bahwa ini dari unsur PDI Perjuangan, ini unsur dari PKB, ini unsur dari Hanura, ini unsur dari partai X, partai B. Sebenarnya kan tidak perlu partainya yang harus ditonjolin. Tapi kan mayoritas kabinet non partai. Kenapa dia harus menunjukkan partai? Ya, apalagi kalau dewan begitu ya, Afiliasinya sudah gitu. pasti afiliasi partai. Sudah otomatis dan ini trias Oke. politika dalam struktur demokrasi kita. Oke, iya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda.